yang pada saat itu memang saya coba berkoordinasi. Secara kebetulan warga Desa Budi Aji itu memiliki hajatan untuk mendirikan masjid. Ya, saya masuk ke masjid yang lama, ya. Artinya bangunan masjid yang lama memang sudah cukup tua, dan kemudian di belakangnya sudah terlihat rencana bangunan baru untuk masjid yang baru, gitu ya. Nah, di situ kita coba bercerita tentang bagaimana keberadaan masjid atau tempat peribadatan umat Islam di Desa Budi Aji itu, dan sudah disampaikan, dan kemudian sampai juga terlontar ya berapa kebutuhan biayanya, dan mereka coba bertanya, mencari usulan dari saya, ya, sehingga saya memberikan juga gambar-gambaran bagaimana agar masyarakat dapat memperoleh ya kemudahan dan percepatan waktu untuk pembangunan, karena begitu besar dana biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Budi Aji untuk mendirikan masjid yang baru itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Ya. Ini sudah malam hari. Di beberapa waktu yang lalu saya juga akhirnya melakukan kunjungan. Ya. Jadi saya akan betul-betul menelusuri beberapa kabupaten di Lampung ya, yang tujuannya adalah untuk mengetahui atau bahkan mengobservasi, sehingga selain menjadi satu kebutuhan saya untuk dalam konten YouTube saya, tetapi yang terpenting adalah ingin mendapatkan pengetahuan tentang desa-desa maupun keberadaan tentang kehidupan di beberapa kabupaten, khususnya desa-desa di Provinsi Lampung ya. Nah, kunjungan saya itu sudah di beberapa tempat ya, khususnya kemarin saya juga berkunjung ke tepatnya di Desa Budi Aji ya. Desa Budi Aji ini berada di Kabupaten Mesuji ya. Dan kebetulan saya bersilaturahmi berkunjung ke Masjid Jami Nurul Huda yang diterima oleh saudara-saudara kita sebagai tokoh agama, bahkan sampai dengan kepala desa dan perangkat desanya. Dr. Bob Hasan SH, MH dari Jakarta, Ketua Umum Pusat Advokat Rakyat untuk Nusantara yang sempat hadir beserta rombongan pada siang hari ini. Mudah-mudahan pada sore hari ini kita bertemu atau dalam acara silaturahmi ini bisa ada manfaatnya untuk kita semua dan untuk kedepannya. Jadi saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Dr. Bob Hasan SHMH dari Jakarta, yang kebetulan profesi beliau adalah sebagai lawyer ataupun pengacara, untuk juga diselaku Ketua Umum ARUN. ARUN itu adalah Advokasi Rakyat untuk Nusantara, yang tujuannya untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan ketika memang mampu dan bisa melakukan pendampingan. Dua kalinya beliau hadir di tengah-tengah kita ini, atau hadir di Desa Budi Aji ini. Sebenarnya bukan kalau di sini bukan pertama, tapi memang bukan yang asing lagi. Beliau bukan hanya di Budi Aji, tapi sudah 7 kabupaten ke desa. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk menjalin hubungan, menjalin dalam persaudaraan. Mudah-mudahan pertemuan ini juga seperti di desa-desa lain atau di kabupaten lain, beliau bisa membagi waktu berbuat untuk kepentingan masyarakat secara umumnya.
karena beliau punya misi untuk membagi waktu. Yang pertama waktu untuk keluarga, yang kedua waktu untuk bekal akhirat atau ibadah, yang ketiga untuk membagi waktu untuk kepentingan orang banyak apabila mampu. Siapa tahu beliau bisa berbuat juga dan bisa bermanfaat juga untuk kepentingan masyarakat sebagai jembatan ketika memang masyarakat Budi Haji ini membutuhkan dan beliau bisa mampu waktunya kan, untuk berbagi waktu kan gitu. Yang pada saat itu memang saya coba berkoordinasi, secara kebetulan warga Desa Budi Haji itu memiliki hajatan untuk mendirikan masjid. Ya, saya masuk ke masjid yang lama, ya, artinya bangunan masjid yang lama memang sudah cukup tua, dan kemudian di belakangnya sudah terlihat rencana bangunan baru untuk masjid yang baru, gitu ya. Nah, di situ kita coba bercerita tentang bagaimana keberadaan masjid atau tempat peribadatan umat Islam di Desa Budi Haji itu, dan sudah disampaikan, dan kemudian sampai juga terlontar ya berapa kebutuhan biayanya, dan mereka coba bertanya, mencari usulan dari saya, ya, sehingga saya memberikan juga gambar-gambaran bagaimana agar masyarakat dapat memperoleh ya kemudahan dan percepatan waktu untuk pembangunan, karena begitu besar dana biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Budi Haji untuk mendirikan masjid yang baru itu, ya. Ini mohon maaf Pak Hasan, di Desa Budi Haji ini memang lagi rencana membangun masjid, Pak, karena kondisi masjidnya sebenarnya sudah tidak layak dipakai. Usianya sudah 33 tahun. Zaman dulu memang kelihatan megah, tapi karena zaman dulu membuatnya itu karena dengan situasi terang kan jalannya belum memungkinkan, Pak. Jadi fondasinya ya asal-asalan, asal jadi. Jadi renovasi sudah berapa kali menelan biaya besar, 50 juta, 70 juta, tapi kenyataannya tetap kurang kuat. Sehingga masyarakat kita kumpulkan, sepakat kita membuat baru. Kalau kemarin memang ada usulan direnovasi, tapi kayaknya kalau namanya direnovasi ya batangannya bawah seperti itu terus, ya tetap kayaknya nggak bakal kuat. Jadi mohon petunjuk, kami di sini masyarakat kecil yang jelas terkendala dengan dana, Pak. Dana yang jelas. Kalau pun bisa minta bantu dari Pak Hasan, gimana solusinya? Insya Allah kalau misalnya Pak Hasan ada pandangan terobosan, mohon dibantu, Pak. Dibantu betul, karena terobosan itu aku kira Pak Hasan yang lebih paham. Kami orang kecil, Pak, di bawah ini pengalamannya hanya sebatas di desa, Pak. Makanya saya pengen punya channel yang di kabupaten, di provinsi, apalagi yang dari pusat, Pak. Akan menyampaikan sebuah kekuatan kalam atau kata atau susunan kata yang disingkat dengan kalimat, karena menurut sejarah dan penelitian bahwa ucapan dan kalimat itu sangat menentukan langkah-langkah kita, dan bahkan di dalam hakikat Islam bahwa ucapan itu merupakan doa, begitu ya. Nah, ucapan tadi yang paling cocok banget ketika ada menyebutkan Pak Hasan, namanya yang sama juga dengan saya di sini kan, Pak Hasan juga. Ketika disebut nama Pak Hasan, saya nengok, saya pikir buat saya gitu, ternyata ada nama Pak Hasan juga. Nah, Bapak-Bapak sekalian, kalau kita rangkai kata-kata, ada orang yang bisa menyatakan bahwa dalam pikiran itu terungkap, diketahui pikiran seorang dari yang dikatakan oleh orang itu tadi. Padahal kata-kata tadi timbul dari pikiran kita sendiri, dari pikiran orang itu. Jadi kita bisa menilai orang lain
tentunya dari kata-kata. Menilainya apa itu yang pikirannya seperti itu. Nah, maka saya balik lagi kembali pada hakikatnya bahwa kata-kata kita sangat menentukan ke belakang saat ini dan sampai dengan ke depan. Kalau saya dulu belajar juga tentang ilmu hukum sampai dengan kemarin terakhir ya, kebetulan saya dari Solo ya, UNS Solo, Universitas 11 Maret atau Surakarta. Jadi dalam hukum pun juga demikian. Kita berbuat salah, berbuat benar itu dari pikiran. Kadang-kadang pikiran kita akhirnya sangat dipengaruhi oleh kata-kata kita, padahal pikiran itu menyebabkan kata-kata itu muncul. Sehingga kata-kata tadi itu diwujudkan lagi dalam tindakan, dan pada akhirnya disitulah sehingga umat manusia ada yang melakukan kebenaran, ada yang melakukan kesalahan, dan Sang Pencipta sangat tahu, sehingga dibukalah peluang pintu taubat. Itu seperti itu sebenarnya. Jadi itu sebenarnya kalimat pembukaan saya Pak Hasan. Ya. Dan bapak-bapak sekalian. Saya sebenarnya kalau dalam struktur desa Pak kurang ahli Pak. Dalam struktur desa ya, dalam struktur desa saya kurang ahli. Tetapi ada yang menarik Pak. Saya menjadi tahu desa itu sesungguhnya bukan dari saya di Jemur Sari Surabaya itu 6 tahun. Ya, kalau di Solo saya juga punya rumah di situ. Ya, udah bertahun-tahun lah tempat saya udah di sana belajar, ada pernah usaha ya. Tapi untuk belajar tentang konsep pedesaan, saya justru dapat pelajarannya dari Bu Suji. Karena ada permohonan bantuan dan kemudian saya terjun ke lapangan, ya termasuk mengenal Mas Trubus ini. Ujungnya adalah konsep pedesaan, artinya konsep buyut, ya, konsep ketawaduan, konsep perjuangan seperti itu. Jadi kalau dari Pak Jito ya, pertanyaan Pak Jito tadi itu kepada saya secara struktur saya tidak bisa menjawab, tetapi secara hakikat dan moralitas saya bisa jawab, ya kan? Karena tadi ada ketawaduan, moralitas dan perjuangan. Di dalam keguyuban desa itu akan melahirkan tujuan dan pencapaian tujuan itu sendiri, artinya rencana dan tujuan. Jadi kalau di Mesuji register, saya tahun 2008-2009 tidur hanya di rumah papan saja di situ selama 3 hari 3 malam. Karena kalau saya keluar, saya ditangkap polisi pada saat itu. Namun jelas-jelas saudara-saudara kita di sana itu tidak ada, bukan masyarakat yang sah, yang legal. Mungkin bapak-bapak tahu, disebutnya adalah masyarakat perambah. Ya karena memang betul-betul merambah, masuk ya bukan haknya, merambah itu. Saya tidak takut dan tidak khawatir dengan kata-kata daripada perambah tadi itu, karena tujuan daripada masyarakat di situ untuk guyup mencapai perjuangan, sehingga terciptalah sampai dengan hari ini yaitu desa. Kalau Pak Jito tadi menyatakan adalah persoalan pembangunan masjid, bahkan tadi saya ke desanya Mas Trubus ini, persis depan rumahnya beliau sedang membangun, ya, sedang membangun masjid juga sama. Ya walaupun Mas Trubus juga nggak nanya-nanya ke saya nih gimana nih Bang, ini enggak, saya tahu. Tapi saya lihat ada satu proyeksi tentang bagaimana akhirnya mencapai satu tujuan tadi. Maka kalau bicara kata-kata lagi tadi, di Lampung Pak, itu hampir 60% wilayah areal tanahnya dikuasai atau tidak dikuasai, artinya dikelola oleh transmigran. Kata-kata yang terungkap daripada masyarakat disebutnya adalah, ya ini dari daerah trans Pak, daerah trans.
Sebenarnya menurut saya Pak Gito, kata-kata perang sudah gak ada lagi. Artinya Pak Gito, Pak Hasan, semua yang ada di sini sudah menjadi masyarakat Lampung, asli Lampung. Ya. Dengan perjalanan saya di Surabaya, ya saya udah asli Tuban. Gitu. Solo, ya asli Solo, kan gitu. Jakarta, asli Jakarta. Jadi kalau ditanya sekarang, Bob Hasannya dari mana aslinya? Saya juga udah bingung. Selain orang tua saya mixnya bermacam-macam, selain itu juga saya nggak ngerti bahasa asli orang tua saya sendiri. Saya justru ngerti bahasa Jawa, saya ngerti bahasa Sunda, saya ngerti bahasa Lampung dikit-dikit, gitu. Daerah kampung saya nggak ngerti Pak, gitu. Karena apa? Karena kata-kata tadi terngiang di kepala saya dan selalu saya ketika berada dimanapun terserap oleh saya, dan itu menjadi hakikatnya perbuatan dan tindakan saya untuk selanjutnya ke depan. Nah, itu bicara perspektif Bapak. Nanti Bapak capek juga dirinya. Menjawab Pak Cito lagi tadi Pak, ya. Saya kemarin coba berkomunikasi, bersilaturahmi kepada Pak Sutopo namanya. Desanya di Bandar Agung. Yang perlu Bapak ketahui, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Jaya, terbagi besar, Kabupaten Lampung Tengah itu telah menjadi 3 besar saat Indonesia. 3 besar, bukan 3 besar atau juara 3, belum, baru 3 besar. Nanti tanggal sekian November nanti akan diputuskan siapa juara satunya se-Indonesia. Ya. 2 besarnya NTT, ada 3, NTT, Kerinci, sama Lampung Tengah itu, Desa Bandar Agung. Perawakannya mirip-mirip Pak Cito juga, Pak Sutopo itu, sama. Gitu. Kata-katanya juga dialeknya, ya sedikit-sedikit. Saya banyak baca-baca Banyuwangi, kadang-kadang Madiun gitu. Saya tapi nggak nanya aslinya, saya udah bilang Pak Toko aslinya mau Lampung, gue selesai, gitu loh, udah selesai. Jadi saya nggak tapi dialeknya lah saya baca begitu. Nah, Desa Bandar Agung itu bikin KTP, bikin KK, bikin apa semua dari rumah. Mereka nggak perlu ke kantor kelurahan kan? Dari rumah, klik handphone, kalau tidak punya printer, lari ke warnet atau lari ke tetangga yang punya printer, print, jadi itu KK, jadi itu KTP, jadi itu surat PM1, surat apapun yang dibutuhkan dikeluarkan oleh kepala desa atau kepala kelurahan, kepala desa ya, masih desa belum kelurahan. Nah, apalagi yang perlu harusnya akhirnya kayak ini, bikin STNK, perpanjangan STNK, betul, dia tidak perlu ke Samsat, cukup ke desa Bandar Agung, namanya Samdes, Samsat Desa. Ya. Di tempat Mas Trubus yang notabene setengah sah dan tidak sah sekarang ini karena 2015 beliau ini sudah mendapatkan hak garap, tetapi tidak punya legalitas KTP di tempat, tidak punya domisili karena beliau adalah masyarakat bukan sosial. Gitu. Maka desanya itu bukan desa definitif, sebagaimana desa yang seperti Pak Cito, Pak Hasan yang ada di sini, ya, sebagaimana Budi Haji maupun yang satu lagi bukan apa namanya Pak Cito? Aji Jaya. Nah, jadi nggak sama, beliau ini Marga Jaya namanya desanya, tapi nggak bisa sejajar dengan seperti Budi Haji. Karena apa? Desa beliau berada dalam kawasan hutan sosial, gitu. Maka desa beliau definitifnya di mata kehutanan saat ini, ya, dan bertahap. Nah, jadi kalau tadi ada pertanyaan ungkapan, saya ingin bersilaturahmi kepada Bapak sekalian dan saya akan memohon kepada Bapak sekalian untuk menjadi bagian daripada Bapak sekalian. Jadi kalau menjadi bagian, kalau Pak Cito tadi bilang ini hambatan kita, saya menjadi bagian yang juga memiliki kesulitan untuk membangun masjid, ada kesulitannya, dan saya wajib juga menjadi bagian untuk ikut bersumbangsi. Jadi saya tadi udah bisik-bisik ke Mas Empang sama bendahara tadi ya,
saya mau bersumbangsi dong untuk nyumbang. Ya kalau bangun masjid kan bukan sumbang sekarang, minggu depan selesai, betul Pak? Ya kan? Ya mungkin bulan ini saya sedia, insya Allah Allah kasih lagi, bulan depan saya kasih lagi, bulan depan saya kasih lagi, kan begitu. Ikut bersumbangsi itu kan, jadi bukan rumah aja Pak yang di KPR cicil, bersumbangsi juga bisa cicil. Ya Pak Jito ya. Nah, nanti ketika itu adalah sumbangsi, ya karena Allah Ta'ala ibadah saya, dan kemudian silaturahmi itu menghasilkan pikiran-pikiran yang insya Allah, ya bapak-bapak jangan berkecil hati, saya memang tidak mengenal konsep desa gitu ya, tetapi insya Allah saya pun juga memiliki jaringan-jaringan. Ya nggak tahu Pak Jito baca dari mana, entah di kabupaten kah, entah di provinsi kah. Kayaknya Pak Jito sudah nyorot saya nih, ini orang sebenarnya punya jaringan juga di kabupaten, di provinsi dan sebagainya seperti itu. Paling setidaknya kembali kepada silaturahmi tadi Pak, kita nanti saya akan bawa KDS ini Pak Jito untuk kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Saya bisa lah, karena itu ibadah ya, untuk mempertemukan satu hal yang lain yang baik-baik ya. Itu saya bisa ketemukan dengan Kepala Desa Bandar Agung, kita ngobrol-ngobrol kita dan bapak-bapak sekalian, tambah ya handetolan, tambah saudara, tambah sahabat, tambah teman, yaitu saya yang kecil ini, yang sedikit ini, yang tidak besar ini ya, yaitu Bob Hasan nama saya. Kalau doktor SHMH nanti sampai di kubur nggak ada tuh. Oh, itu singkatan dari BOB, bukan orang biasa. Hasan itu Hasanah, bahasa Arab adalah yang baik hati ya, yang insya Allah amanah ya. Jadi bukan orang biasa, insya Allah baik hati. Gitu kan sama saya. Jadi kalau 1 bulan 20 juta, kalau kita untuk perlu 5M itu kurang lebih bisa 20 tahun Pak. Ya. Jadi kalau 20 tahun kita mau membangun, mungkin yang dibangun awal ini sudah rapuh baru jadi. Kalau tidak ada donatur dari luar. Maka yang sebesar yang sangat saya harapkan dengan Bang Bob, kami ini punya proposal apa segala macam, mohon arahannya nanti. Kita bangun ini sejak 14 Desember 83. Iya, ini perkenalan sedikit, insya Allah juga bermanfaat bagi kita semua. Iya, ditugaskan karena tugas memang dari pemerintah, memang guru saya. Iya, diangkat sejak 1 Maret 83. Insya Allah ini kurang 11 hari lagi selesai paripurna, usia 60 tahun. Iya. Jadi kalau kami seorang guru ini memang 60 tahun. Khusus ini Pak Bob Hasan saya sampaikan. Mengapa saya dulu kok di desa, yaitu tadi ada pesta demokrasi, waktu itu Kakam, kepala kampung, insya Allah juga didukung oleh masyarakat. Ada izin dari Pak Bupati, waktu itu adalah pejabat almarhum Pak Ruswandi. Jadi diizinkan, alhamdulillah pesta demokrasi itu berhasil saya. Ya, disitulah maka saya duduk di desa. Waktu itu cuti, ya, alhamdulillah untuk mungkin kenaikan pangkat dan sebagainya, alhamdulillah tetap biasa saja. Oke, daripada itu mungkin ada niat berikutnya tidak diizinkan oleh Pak Bupati Kamami, Pak Kades nggak usah nyalon. Iya, nanti saya orbitkan. Jadi kalau sekolah, namun kita semua sama-sama tahu beliau tersandung. Maka daripada itu saya juga sampai hari ini ya Dewan selaku guru dan juga memang pernah juga PJ 1 tahun. Karena para desa kita semua sama tahu Wirabangun pada desa yang terpilih tersandung juga. Karena saya PNS oleh Pak Bupati Haji Sapli, saya dipinjikan 1 tahun. Jadi lebih kurang 7 tahun lah di desa. Maka daripada itu Bapak Bilhusus Pak Bob Hasan, saya di desa Wirabangun. Iya. Tadi sudah disampaikan niat Bapak adalah silaturahmi. Insya Allah desa Budi Aji menerima Bapak dengan tulus ikhlas, dan juga saya kemarin dipil Pak Cito
mengatakan Bapak akan hadir. Insya Allah saya siap hadir, dan juga kita yang sudah tetap mendukung beliau, dan insya Allah ada niat baik depan, kita tetap mendukung beliau. Nah itulah Bapak, kehadiran saya di sini ya, itu yang saya sampaikan. Desa saya Wira bangun, memang masjid juga sudah bisa ditunggu, namanya bangunan ya belum juga selesai. Jadi cukup ramah ya, semuanya terbuka, sampai dengan juga ada persoalan-persoalan lain, dan sampai juga saya menyampaikan tujuan kedatangan saya yaitu untuk bersilaturahmi, dan moga-moga saya dapat berkontribusi ya, memberikan masukan-masukan, bahkan juga menjadi masukan bagi diri saya akan keberadaan perkehidupan di desa-desa di Indonesia. Ya sesungguhnya akhirnya saya bisa menyatakan hampir pasti tidak terlalu jauh perbedaan antara kehidupan di desa maupun juga di kota. Hanya kebetulan memang jam 9 sampai jam 10 malam sudah sepi, ya berbeda dengan di Jakarta ya. Jadi seperti itu ya, moga-moga terus-menerus silaturahmi saya ke desa-desa yang lainnya akan berjalan.